Halo, perkenalkan saya Afan Arifila dari manajemen A1 dengan nomor induk 01219047 yang akan menjelaskan metode penelitian dengan judul Pengaruh Pemasaran Online Terhadap Penjualan Perusahaan PT Gramedia Asri Media. Di sini tercantum 4 daftar isi, yakni latar belakang, tinjauan pustaka, tinjauan empiris, serta metode penelitian. Pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian, pada era modern ini sudah banyak perkembangan yang dapat kita lihat saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang makin ramai digunakan. Adanya sosial media yang makin hari makin mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi, tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi. Selain itu, fasilitas ini selain mempermudah berkomunikasi, juga dapat memenuhi akan kebutuhan hidup kita. Hal ini jelas menarik keinginan para produsen atau perorangan yang menawarkan barang dari produsen lain untuk membaca peluang usaha dengan mengambil keuntungan yang didapat dari banyak pengguna smartphone saat ini. Dengan hanya bermodalkan smartphone yang kita gunakan dalam keseharian, ditunjang pula dengan fasilitas internet yang semakin luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Saat ini ada satu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, yakni belanja online atau sering disebut online shop. Online shop terhitung mudah dijalankan dan murah karena tidak membutuhkan modal yang besar, foto produk, serta akses internet untuk menjalankannya. Bisnis online shop ini sudah dapat berjalan. Tujuan dari pembuatan usaha online shop ini ialah lebih kepada meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian perorangan yang bersifat pribadi. Hal ini jelas mampu dibaca para pengamat ekonomi sebagai peluang di mana internet sedang maju dengan pesat-pesatnya, bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian penduduk di dunia. PT Gramedia Asri Media bergerak dalam bisnis retail yang lebih tepatnya mempunyai produk khas dari retail lain, yakni buku dan alat tulis. Sebagai retail buku terbesar se-Indonesia, ternyata PT Gramedia Asri Media masih belum dapat memaksimalkan cabang yang tersebar luas di Indonesia, karena cabang-cabang yang tersedia belum mampu mengcover permintaan dari pelosok daerah. Maka dari itu, PT Gramedia Asri Media bersiasat membuat web online gramedia.com sebagai solusi dari masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemasaran Online Terhadap Penjualan Perusahaan PT Gramedia Asri Media. 2. Tinjauan pustaka. Pertama, e-products dan e-service, mengatur organisasi produk elektronik dan layanan menggunakan bentuk-bentuk yang cocok untuk bidang bisnis. 2. E-procurement adalah proses pengadaan yang meliputi strategi dan operasional yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Ketiga, e-marketing, meneliti pemasaran yang cocok untuk pasar elektronik dan menunjukkan bisnis yang mungkin untuk dijalin dengan pelanggan online. 4. E-contracting, berkaitan dengan standar prosedur, tanda tangan digital, dan sertifikasi situs terkait dengan penerimaan kerja kontrak yang legal. 5. E-distribution, menjelaskan distribusi produk digital dan jasa sebagai bagian dari alur yang komprehensif. 6. E-customer relationship management, pada bagian ini berkaitan dengan aspek-aspek mendasar hubungan pelanggan dalam bisnis elektronik, fokus pada produk, bergeser ke manajemen pelanggan. 6. E-payment, membahas berbagai mata uang elektronik yang digunakan, termasuk skema akuntansi, dan metode tersebut membuatnya mungkin untuk membayar jumlah kecil yang melibatkan hanya beberapa sen, sedang dalam jumlah beberapa uang dan jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, tinjauan empiris. Pertama, Muhammad Saifuddin 2013 dengan judul Analisis Pengaruh Privasi, Keamanan, dan Kepercayaan terhadap Niat untuk Bertransaksi Online di olx.co.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh privasi, keamanan, dan kepercayaan terhadap niat bertransaksi secara online di olx.co.id, baik secara simultan maupun parsial, serta mengetahui dan menganalisis variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap niat bertransaksi secara online di olx.co.id. Kedua, Andi Putra Mahkota 2014 dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan terhadap Keputusan Pembelian Online. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian online. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research,
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 kepada 75 responden yang merupakan pelanggan website RightInch. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, metode pengumpulan data dengan kuesioner, analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Ketiga, Isnain Baskara Putra 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi akan risiko terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi akan risiko terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial atau social networking websites pada mahasiswa di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian produk melalui media jejaring sosial, Facebook dan Twitter, yang jumlahnya sangat banyak atau tidak diketahui. Jenis data yang dipakai adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampling adalah non-probability sampling dengan sampel sebanyak 113 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Keempat, Nia Purwanti, Bambang Irawan, Siono 2017 berjudul Eksplorasi Faktor-Faktor Online Marketing yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam belanja online pada Naufal Back Collect. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor online marketing yang mempengaruhi keputusan pembelian dan menganalisis faktor apa yang pengaruhnya paling dominan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ialah konsumen toko Naufal Back Collection yang pernah berbelanja secara online. Sampling penelitian menggunakan teknik purposive berukuran 125 responden. Metode analisis data menggunakan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 5 faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu proses transaksi pembelian, potongan harga, kejelasan informasi, keunggulan produk, dan keunggulan pelayanan. Keunggulan produk Naufal Back Collection merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen berbelanja secara online. Keempat, metode penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara kuesioner yang kemudian akan menjadi data primer dalam suatu penelitian. Data primer yang didapat berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Item-item yang terdapat pada kuesioner merujuk pada penelitian sebelumnya yang kemudian dibagikan kepada para responden. Kuesioner tersebut disebar kepada mereka yang pernah melakukan pembelian online khususnya di gramedia.com minimal 1 kali. Link yang didapat ketika penulis membuat kuesioner di Google Forms disebar melalui grup Line dan WhatsApp dengan menyertakan keterangan, bagi yang pernah melakukan pembelian di gramedia.com, silakan mengisi kuesioner pada link yang ada. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini direplikasi dari jurnal sebelumnya yang ditulis oleh Harris dan Gode 2010, di mana responden yang akan mengisi kuesioner ditanya terlebih dahulu apakah sudah pernah berbelanja di gramedia.com. Terdapat beberapa halangan yang akan peneliti temui saat menyebar kuesioner, di mana tidak semua responden pernah melakukan kegiatan belanja online terlebih di Gramedia. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui media sosial kepada para responden seperti lewat link kuesioner yang akan dibagikan melalui media sosial yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.